Audio Jungle. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Wisata religi Tim Jumat Berkah 30 Agustus tahun 2024. Kunjungan pertama Masjid Jogokarya, Yogyakarta. Maca Quran lan maknane kaping pindho salat wengi lakonono kaping telu wong kang saleh kumpulono kaping papat kudu watak ingkang luwih kaping limo zikir wengi ingkang suwe salah sawijine sapa bisa nglakoni mugi-mugi Gusti Allah nyembatani. Obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Yang kedua sholat malam dirikanlah. Pembanding yang harus dilakukan ketika kita berdakwah di dalam masyarakat. Di kampung Jogokarya ini ada 4 RW, terdiri dari 18 RT. Jadi tahun 66 itu kita sudah mendirikan masjid, hanya masjid namanya juga di masjid kampung ya. Dulu kecil saja Pak, mungkin yang di utama itu, di ruang utama dapat tanah sedikit dan tanahnya juga nggak luas. Tanahnya itu sebatas sampai yang sebelum plaza itu. Yang plaza itu sudah tambah pembebasan. Itu aja. Nah, dari dulu sudah dikelola, cuman kurang profesional, ya pengelolaannya masih
itu dia juga dipilih oleh anggota takmir, tapi dia nggak bersedia kalau hanya menjadi anggota takmir, karena dia juga berangkat dari tamat, dari remaja semuanya dari masjid. Maunya dia kalau dijadikan ketua takmir, saya harus melihat masyarakat di negeri Jogokaryan ini. Ya udah, lakukan saja. Akhirnya membentuk panitia seperti pemilu itu, dan ternyata ada semuanya, dari semuanya warga muslim yang ada di kampung Jogokaryan ini dilibatkan, yang muslim, yang non muslim tidak. Jadi punya hak pilih semuanya seperti pemilu itu. Pemilu, jadi dia akhirnya terpilih sebagai mayoritas. Kalau sudah terpilih mayoritas, ya tentunya kebijakan apa yang dilakukan kan sudah didukung oleh masyarakat kampung Jogokaryan ini. Artinya program-program yang mau dicanangkan dia itu sudah didukung masyarakat. Kalau tadi hanya didukung takmir, ya kalau yang lain masyarakat mendukung, kan gitu. Kalau hanya takmir kan yang mana kelihatan setiap harinya kan, oh ini cocok ini kalau dijadikan ketua, tapi dia bersedia kalau nggak dipilih masyarakat. Akhirnya itu menjadi ADRT kita. Setiap 4 tahun sekali kita pemilihan ketua takmir, dan ketua takmir itu hanya 2 periode saja. Setelah 2 periode dia nggak bisa juga menjalankan lagi. Dan calon ketua takmir itu diusulkan oleh jamaah, bukan dia mengusulkan sendiri. Jadi kalau dia ingin jadi ketua, oh saya ingin jadi ketua nih, kalau jamaah nggak ada yang mengusulkan, nggak bisa. Harapannya adalah betul-betul dipilih oleh masing-masing. Dari 4 RW itu masing-masing RW mengirimkan 4 calon ketua. Jadi dari 4 calon ketua itu dia ada 16. Nah, nanti diinfokan, dikaitkan oleh kepada jamaah bahwa ini calon ketua yang akan datang. Nanti diambil 8 yang terbanyak untuk menjadikan formatur. Ya, yang terpilih terbanyak pun belum tentu jadi ketua, hanya 8 orang ini yang bersepakat, gitu. Jadi dari situ, Pak Yayasin jadi ketua, baru dia membuat visi dan misinya. Yang dulu kita juga miskin Pak, istilahnya di Pak Kota itu juga gak banyak untuk operasional masjid itu juga. Masa pengurus rumah Allah harus ngemis-ngemis. Dari situ dihapus, dan setiap kegiatan ya tinggal mohon doa restu saja sama jamaah. Misalkan ada penambahan fasilitas masjid dan segalanya itu ya tinggal mohon doa restu pada jamaah. Nanti jamaah yang biasa donatur dulu, sekarang kok gak ditarik-tarik donatur iuran untuk bangun ini, nambah ini kan. Ya kalau Bapak mau ikut kontribusi, mau berbagi kompusan, ya itu ada kotak untuk pembangunan fasilitas dan sebagainya. Oh jangan gitu aja Pak Ustaz, nanti sediakan nomor rekeningnya juga. Sediakan juga nomor rekening, kan berjalannya waktu, bahwa sekarang itu uang era digital gitu. Orang bisa dipakai di mana saja, tinggal di tempat tidur pun juga sudah bisa, tidak harus datang ke masjid. Dari itu berkembang, akhirnya didata bahwa data antara warga masyarakat itu masing-masing RT didata, yang muslimnya berapa, yang muslimnya tidak aktif berjamaah di masjid berapa, yang sudah haji berapa, yang muslim belum aktif berjamaah berapa, terus yang muslim masih belum bisa sholat bisa berapa, dan tidak tadi mungkin termasuk juga pendapatan masing-masing warga. Nah dari situ mau diarahkan kemana orang-orangnya, jamaah kita, masyarakat kita mau diarahkan kemana. Di situ terus timbul terus orang-orang yang belum bisa sholat itu, kalau usianya masih anak-anak, masih remaja, mungkin masih bisa
untuk datang ke masjid. Tapi bagi mereka yang umur kayak 40 ke atas, ya 50, itu kalau suruh datang ke masjid diundang untuk belajar sholat kan mungkin melihat teman-temannya malu. Nah, itu kita harus menjaga perasaan seperti itu. Terus bagaimana? Ya kita bentuk tim orang-orang guru agama itu, kita terjunkan untuk masyarakat bersilaturahmi, berdialog, nanti harus bisa sholat. Dari situ nanti kalau sudah bisa sholat kita berjamaah. Jadi udah. Nah, setelah itu bagaimana di masjid itu supaya mereka senang? Nah, istilahnya bagaimana jamaah itu dibikin senang kalau ke masjid itu. Nah, di masjid juga mungkin kalau sholat subuh, habis sholat subuh itu hanya orang pulang itu kok gak enak, ya sediain minum hangat-hangat, sediain sarapan pagi kayak bapak tadi, ada bubur dan segalanya. Uangnya dari mana? Ya uang itu dari jamaah. Insya Allah kalau program itu transparan dan nyata, jamaah itu juga akan ikut kontribusi. Salah satu contoh, Sego Jumat itu dulunya juga cuma beberapa orang saja. Ini habis Jumatan ini nanya makan ya, iya kirun aja 50 bungkus dulu. Kumpul 50, ada yang tanya, dulu itu uang dari mana? Ya dari kita iuran. Ya, saya ikut dong, ikut. Sampai sekarang hingga 1000 kotak. Nah itu dari jamaah ke jamaah. Tadi edukasinya bagi jamaah karena ini gerakan namanya Jumat Buka. Jadi bapak ibu yang hari ini mungkin cuma keluarganya 5 atau 4, biasanya memang 4 porsi. Kalau nanti bisa masak lebih dari 4 itu semampunya, maupunya 1 monggo, 5 monggo, 10, 100 monggo dikirim ke masjid. Nanti masjid yang menyediakan kotaknya. Kotak itu semuanya seragam, hanya isinya mungkin lauknya beda-beda. Gitu. Selayaknya makan siang. Nanti ada nasi aja, bukan seperti nasi kucing ya. Kalau di Jogja itu kadang-kadang ada dengan nasi kucing atau nasi yang ada besaran berkat. Kalau nasi berkat itu sudah ada telurnya, ada minumnya, ada satu dikit ya, ada serundeng yang sebenarnya itu. Kalau di Surabaya kan rata-rata yang segitu itu untuk sarapan cocok kan. Ada nasi. Kalau nasi kucing itu harus mesti dari lauk lain kan, cuma sambal teri aja, masih dari lauk nanti. Kalau nasinya juga sedikit. Kalau yang berkat itu udah pasang. Nah dari situ akhirnya kegiatan itu akan berlangsung lama, bukan mengandalkan salah satu donatur. Kalau kita mengandalkan salah satu donatur besar, ketika donatur besar itu sudah aktif, ya program itu bisa berhenti. Tapi selama itu melibatkan seluruh jamaah yang ada, ya insya Allah program itu akan berjalan terus. Dan itu termasuk mensejahterakan masyarakat Jempolingse. Artinya apa? Warung-warung yang ada di sekitar Masjid Jogopaten itu akhirnya perekonomian bisa hidup. Salah satunya mungkin kalau kita menyediakan 1000 yang mengambil kotaknya nasi juga, ini kita menyediakan 1000 pun masih ada 500. Yang 500 itu nanti Amir yang mengusahakan melalui kota infak yang sudah masuk itu nanti dibagi warung-warung terutama yang punya jamaah itu. Nah, dibagi ada misalkan ada 10 ya dibagi 50 semua. Jadi ada semuanya bisa merasakan. Ada juga jemaah yang bisa sendiri di warung atas tetangga atau jauh, atau punya temenan catering. Dia pesan di luar dari jemaah ke sini udah berapa 50 box atau 100 box dan gitu. Jadi bisa berjalan terus. Dari situ ya akhirnya jemaah bisa jadikan kepagi. Begitu dilihat di luar Pak Suroto tadi mana kalau ada yang namanya Pak Suroto
udah diantar beras kok nggak kelihatan ya. Oh, ini aja. Tadi katanya G kan G. Ya, akhirnya formulanya ganti. Ya sudah, namanya lava itu pasti kan nggak bisa ditahan, pasti dia ke masjid nanti ngambil beras. Daripada di rumah kan kapal, kalau ke masjid pulang baru beras bisa masak beras, bisa buat nasi. Itu sebagian dari trik untuk agar masyarakat itu senang ke masjid. Mungkin masih ada waktu untuk salat isra. Sebentar saya mau izin salat isra dulu ya. Nanti kita lanjutkan. Dia menghilangkan donatur-donatur yang tadinya minta-minta ke rumah-rumah itu. Dia bilang dia nggak setuju hal itu karena sebagai ketua PKM kita nggak punya roh, nggak punya maka terus rumah Allah harus ngemis-ngemis. Jadi itu dihapus dan setiap kegiatan ya tinggal mohon doa sudah ada sama jemaah. Dan karena ada penambahan fasilitas masjid dan segalanya itu ya tinggal mohon doa itu pada jemaah. Nanti jemaah yang biasa donatur dulu, sekarang kok ganti tarik donatur iuran untuk bangun ini tambah ini kan. Ya kalau bapak mau ikut kontribusi mau berlipat mau saja itu ada kota untuk pembangunan apa fasilitas dan sebagainya. Oh jangan gitu aja pak, bisa nanti sediakan nomor rekeningnya juga. Jadi sediakan juga nomor rekening karena berjalannya waktu bahwa sekarang itu uang era digital tadi orang bisa dipakai di mana saja, tinggal di tempat tidur pun juga bisa tidak bisa sampai itu. Jadi itu apa? Akhirnya didata bahwa data antara warga masyarakat itu masing-masing RT didata yang muslimnya berapa, yang muslim yang tidak aktif berjamaah di masjid berapa, yang sudah haji berapa, yang muslim belum aktif berjamaah berapa. Quran lan maknane kaping pindho salat wengi lakonono kaping telu wong kang saleh kumpulana kaping papat kudu weteng ingkang luwih kaping lima zikir wengi ingkang suwe salah sawijine sapa bisa nglakoni mugi-mugi Gusti Allah nyembatani. Kunjungan kedua, Pondok Pesantren Al-Mukmin, Nuruki Gemani Sukoharjo, Solo. Semua saya awal itu harus diamati. Orang beriman melakukan kamu lalu saudara. Jadi satu syariat itu tidak boleh. Kemudian mengamalkan sholat, puasa hadis itu sudah mengamalkan Islam sempurna. Begitu pahamnya keliru, paham itu keliru. Ngamalkan Islam itu Gusti Allah nyembatani. Obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Yang kedua
Sholat malam dirikanlah. Yang ketiga, berkumpullah dengan orang soleh. Yang keempat, berbanyaklah berpuasa. Yang kelima, zikir malam perpanjanglah. Salah satunya, siapa bisa menjalani? Moga-moga Gusti Allah mencukupi.